Pada masa ketika dunia masih terbagi antara dua kekuatan besar, Romawi di barat dan Persia di timur, terdapat seorang raja bernama Heraklius yang memerintah dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Ia dikenal di seluruh wilayah sebagai pemimpin yang cerdas, ahli strategi perang, dan sangat menghormati ilmu pengetahuan. Di masanya, Romawi baru saja memenangkan peperangan besar melawan Persia setelah bertahun-tahun kalah dan kehilangan banyak wilayah. Kemenangan itu membuat seluruh rakyatnya bersuka cita, dan nama Heraklius bergema di setiap gereja dan balairung istana. Namun, di balik kebanggaan itu, hatinya merasa tidak tenang. Suatu pagi, di istana besar di kota Hims, datang seorang utusan membawa sepucuk surat dari arah selatan. Surat itu diserahkan dengan penuh hormat kepada seorang pengawal istana, lalu dibawa kepada sekretaris kerajaan. Ketika Heraklius membaca siapa pengirimnya, ia terdiam. Surat itu berasal dari seorang lelaki Arab bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Heraklius memandang tulisan Arab itu dengan rasa ingin tahu. Ia mengerti bahwa di tanah Arab telah muncul gerakan keagamaan baru, dan berita itu sebelumnya telah sampai kepadanya dari para pedagang yang datang ke Syam. Heraklius merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Ia teringat nubuat-nubuat lama yang dibacakan oleh para pendeta dan rahib di gereja-gereja kuno. Dalam kitab mereka tertulis bahwa akan datang seorang nabi dari bangsa Arab membawa cahaya dan kebenaran, sebagaimana para nabi dahulu datang dari bangsa-bangsa lain. Karena itu, Heraklius memutuskan untuk menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Ia memerintahkan pengawalnya untuk mencari para pedagang dari Makkah yang sedang berada di wilayahnya, sebab ia ingin bertanya langsung kepada seseorang yang mengenal Muhammad. Beberapa hari kemudian, datanglah sekelompok pedagang Quraisy yang sedang berada di Syam untuk berdagang. Di antara mereka terdapat seorang bangsawan bernama Abu Sufyan bin Harb yang saat itu masih menjadi musuh besar bagi Muhammad. Mereka dipanggil ke istana kerajaan dan dikawal oleh para prajurit Romawi. Abu Sufyan, meskipun seorang yang pemberani, merasa sedikit canggung ketika memasuki istana yang megah itu. Pilar-pilar besar dari marmer putih menjulang tinggi, lukisan para kaisar masa lalu menghiasi dinding, dan lampu-lampu minyak yang berkilauan menggantung di langit-langit. Di tengah aula besar duduk Heraklius dengan pakaian kebesarannya. Wajahnya tampak tenang, namun penuh wibawa. Di sampingnya berdiri seorang penerjemah, sebab Heraklius tidak menguasai bahasa Arab dengan lancar. Ia memandang Abu Sufyan dan rombongannya dengan tajam, lalu berkata melalui penerjemah, "Siapakah di antara kalian yang paling dekat hubungannya dengan orang yang mengaku sebagai nabi dari tanah kalian itu?" Abu Sufyan menjawab dengan suara lantang, "Aku yang paling dekat dengannya, karena kami berasal dari suku yang sama, suku Quraisy." Heraklius berkata, "Mendekatlah kepadaku. Aku ingin menanyaimu tentang orang itu. Biarlah kawan-kawanmu berdiri di belakangmu. Jika engkau berbohong, mereka akan mengoreksimu." Abu Sufyan berdiri di depan dan rombongannya berbaris di belakang. Dalam hatinya ia berkata, "Seandainya bukan karena rasa malu, niscaya aku akan berbohong tentang Muhammad. Tetapi jika aku berbohong di depan para pengikutku sendiri, niscaya mereka akan menyebutku pembohong selama hidupku." Maka ia bertekad untuk menjawab sejujur-jujurnya meskipun hatinya tidak menyukai Muhammad. Heraklius memulai pertanyaannya dengan nada lembut, namun penuh perhatian. "Bagaimana nasab orang itu di antara kalian?" Abu Sufyan menjawab, "Ia berasal dari keturunan yang mulia di antara kami." Tidak ada celah dalam garis keturunannya. Heraklius mengangguk. Demikianlah para nabi, mereka selalu diutus dari keturunan yang mulia. Ia bertanya lagi, apakah ada seseorang sebelum dia yang pernah mengatakan hal serupa, mengaku sebagai nabi? Abu Sufyan menjawab, "Tidak ada." Heraklius berkata, "Kalau begitu, berarti ia tidak sedang meniru siapapun." Lalu ia bertanya, "Apakah ada seorang raja di antara nenek moyangnya?" Abu Sufyan menjawab,
"Tidak ada." Heraklius berkata, "Kalau demikian, berarti dia tidak berusaha merebut kekuasaan nenek moyangnya." Heraklius kemudian melanjutkan pertanyaannya, "Apakah orang-orang terhormat atau orang-orang lemah di antara kalian yang mengikutinya?" Abu Sufyan menjawab, "Yang mengikutinya adalah orang-orang lemah." Heraklius mengangguk. Begitulah pengikut para nabi, mereka yang hatinya bersih dan tidak sombong, yang lebih dahulu menerima kebenaran. Ia bertanya lagi, "Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang?" Abu Sufyan menjawab, "Mereka terus bertambah setiap hari." Heraklius berkata, "Itulah tanda kebenaran iman. Bila seseorang telah merasakan manisnya kebenaran, ia tidak akan meninggalkannya." Apakah ada di antara pengikutnya yang setelah memeluk agamanya, lalu meninggalkannya karena benci? Tanya Heraklius lagi. Abu Sufyan menjawab, "Tidak ada." Heraklius berkata, "Itu tanda bahwa keyakinannya benar, sebab iman yang sejati tidak akan ditinggalkan oleh orang yang telah merasakannya." Kemudian ia bertanya, "Apakah kalian pernah memeranginya?" Abu Sufyan menjawab, "Ya, kami telah memeranginya." Heraklius bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Abu Sufyan menjawab, "Kadang kami menang, kadang kami kalah." Heraklius tersenyum tipis dan berkata, "Demikianlah nasib para nabi. Mereka selalu diuji dengan peperangan dan kesulitan, namun pada akhirnya kemenangan berpihak kepada mereka." Heraklius melanjutkan, "Apakah dia pernah berkhianat?" Abu Sufyan menjawab, "Tidak pernah. Namun kini kami sedang dalam masa perjanjian dengannya, dan aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah ini." Heraklius berkata, "Demikianlah para nabi, mereka tidak berkhianat. Dan apa yang engkau katakan menunjukkan bahwa dia seorang yang jujur." Heraklius kemudian bertanya, "Apa yang dia perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan menjawab, "Ia menyeru kami untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan semua sesembahan selainnya. Ia memerintahkan kami untuk salat, jujur dalam perkataan, menepati janji, menjaga kehormatan diri, dan menunaikan amanah yang diberikan kepada kami." Heraklius terdiam lama. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata, lalu berkata, "Pelan, semua yang engkau katakan tentangnya adalah sifat para nabi." Lalu Heraklius meminta agar surat yang dikirim oleh Muhammad dibacakan di hadapannya. Surat itu ditulis dengan tulisan Arab yang jelas dan indah. Isi surat tersebut berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat. Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Jika engkau berpaling, maka engkau akan memikul dosa rakyatmu." Heraklius mendengarkan setiap kata dalam surat itu dengan seksama. Setelah selesai, ia menatap Abu Sufyan dalam diam. Wajahnya tampak berpikir dalam, matanya menatap jauh ke arah jendela istana. Ia lalu berkata, "Aku tahu bahwa akan muncul seorang nabi dari bangsa Arab, namun aku tidak menyangka bahwa ia akan datang dari antara kalian." Para penasihatnya mulai saling berbisik. Suasana ruangan menjadi tegang. Mereka tidak biasa mendengar sang raja berbicara dengan nada seperti itu. Heraklius memandang ke arah para pejabatnya dan berkata, "Jika apa yang dikatakan lelaki ini benar, maka orang yang mengaku sebagai nabi itu benar-benar seorang utusan Tuhan. Seandainya aku bisa menemuinya, aku akan datang kepadanya dan membasuh kakinya sebagai tanda hormat." Abu Sufyan mendengar kata-kata itu dengan hati yang berdebar. Ia sadar bahwa Heraklius, seorang penguasa besar dunia, hampir mengakui kenabian Muhammad. Dalam hatinya muncul rasa bingung dan takut, tetapi juga kagum.
Setelah percakapan itu selesai, Heraklius memerintahkan agar mereka dipersilakan keluar. Abu Sufyan berjalan meninggalkan aula dengan langkah berat. Ketika ia sudah di luar istana, ia berkata kepada kawan-kawannya, "Sungguh urusan anak Abdullah itu telah menjadi besar." Raja Romawi sendiri takut kepadanya, namun cerita belum berhenti di situ. Heraklius masih memikirkan isi surat itu selama berhari-hari. Malam demi malam, ia tidak dapat tidur dengan tenang. Ia membaca kembali catatan-catatan lama para rahib, bertanya kepada para pemuka gereja, dan memeriksa kitab-kitab yang menyebutkan tentang nabi terakhir. Hatinya meyakini bahwa Muhammad benar-benar utusan Tuhan, tetapi pikirannya takut terhadap reaksi rakyatnya. Suatu malam, Heraklius memanggil penasihat-penasihat terdekatnya secara rahasia. Ia berkata kepada mereka, "Wahai para pemuka Romawi, telah datang kepadaku surat dari seorang lelaki Arab yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Semua tanda yang disebutkan tentang nabi yang dijanjikan telah aku dapati padanya. Apa pendapat kalian jika aku mengikutinya?" Para penasihat itu saling pandang, wajah mereka berubah tegang. Seorang dari mereka berkata, "Wahai Raja, apakah engkau hendak meninggalkan agama kita dan mengikuti agama bangsa Arab yang hina itu?" Heraklius menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk mengikutinya. Aku hanya bertanya untuk menguji iman kalian." Maka mereka pun merasa lega. Namun, di dalam hati Heraklius sendiri tetap ada cahaya keyakinan yang tidak dapat padam. Ia tahu bahwa Muhammad memang utusan Tuhan, namun ia takut kehilangan kekuasaannya jika menyatakan keimanan. Sementara itu, Abu Sufyan dan rombongannya kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, Abu Sufyan terus memikirkan kata-kata Heraklius. Ia berkata kepada kawan-kawannya, "Demi Tuhan, urusan anak Abdullah ini akan menjadi besar. Lihatlah, bahkan Raja Romawi pun mengakui kebenarannya." Aku yakin bahwa suatu hari nanti ia akan menguasai seluruh tanah Arab. Kata-kata itu diucapkannya dengan nada bimbang, seolah ia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Hatinya belum beriman, tetapi benih keyakinan mulai tumbuh perlahan. Ia tidak dapat mengingkari bahwa semua yang dikatakan Heraklius sesuai dengan kenyataan yang ia lihat tentang Muhammad. Sementara itu, di tanah Romawi, Heraklius sering berdiri di balkon istananya, memandang ke arah selatan, ke arah tanah Arab. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman istana. Dalam hatinya, ia berkata, lirih, "Seandainya aku masih muda dan tidak terikat dengan tahta ini, aku akan pergi menemuinya dan aku akan menjadi salah satu pengikutnya." Namun sejarah mencatat bahwa Heraklius tidak pernah menyatakan keimanannya secara terbuka. Ia memilih diam, menjaga rahasia keyakinannya hingga akhir hayat. Tetapi percakapan antara dirinya dan Abu Sufyan menjadi bukti kuat bahwa bahkan penguasa besar Romawi pun mengakui tanda-tanda kenabian Muhammad. Abu Sufyan di sisi lain pulang ke Makkah dengan hati yang berubah. Ia mulai melihat bahwa perjuangan Muhammad bukanlah sekadar ambisi pribadi, tetapi misi suci untuk menyebarkan kebenaran. Tahun-tahun berikutnya membuktikan firasat Heraklius benar. Muhammad akhirnya menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah, dan Abu Sufyan sendiri kemudian menjadi salah satu pengikutnya. Kisah itu kemudian menjadi saksi bagi dunia bahwa kebenaran, betapapun ditolak, akan selalu menemukan jalannya. Heraklius dengan kebijaksanaannya mengenali cahaya itu, dan Abu Sufyan akhirnya merasakan pancarannya secara langsung. Waktu berjalan, kerajaan berganti, tetapi cerita tentang dua tokoh ini tetap hidup dalam sejarah sebagai pelajaran bahwa kebenaran tidak mengenal batas bangsa dan tidak tunduk kepada kekuasaan dunia. Setelah Abu Sufyan dan rombongannya meninggalkan istana megah Romawi,
suasana di dalam balairung kerajaan masih terasa berat. Para penasihat dan pembesar Romawi masih membicarakan surat dari Muhammad dan percakapan panjang antara sang raja dan pedagang Arab itu. Heraklius duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap lembaran surat yang tergeletak di atas meja marmer. Di luar, matahari sore memancarkan cahaya jingga keemasan yang menembus jendela besar, membuat ruangan itu tampak seolah diselimuti cahaya suci. Heraklius menyentuh surat itu dengan lembut, membaca kembali setiap kalimatnya. "Masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat." Kalimat itu terus bergema dalam pikirannya, mengusik batinnya dengan kekuatan yang sulit ia abaikan. Ia teringat kisah para nabi yang diceritakan oleh para rahib dan pendeta sejak kecil. Ia teringat tentang seorang nabi terakhir yang akan datang dari bangsa Arab, membawa kitab dan ajaran baru yang akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Malam itu, Heraklius tidak bisa tidur. Ia berjalan ke balkon istananya, memandang langit malam yang penuh bintang. Angin dingin bertiup lembut, menggoyangkan tirai sutra di belakangnya. Ia menatap jauh ke arah selatan, ke arah tanah Arab. Dalam hatinya, ia berbisik, apakah mungkin lelaki itu adalah nabi yang dijanjikan? Jika benar demikian, berarti aku hidup di masa yang sangat agung. Namun, bagaimana mungkin aku mengumumkan keimanan di tengah rakyat yang akan menentangku? Keesokan paginya, Heraklius memanggil seorang pendeta tua yang sudah lama menjadi penasihat rohaninya. Pendeta itu dikenal bijak dan hafal semua catatan lama tentang para nabi. Ketika ia masuk ke ruang pertemuan, Heraklius langsung berkata, "Wahai sahabatku, aku telah menerima surat dari seorang lelaki Arab yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Ia menyeruku untuk mengikuti agamanya dan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu. Aku ingin tahu pendapatmu." Pendeta itu menundukkan kepala, lalu berkata, "Pelan, apakah engkau masih ingat, wahai raja, bahwa dalam kitab-kitab lama disebutkan bahwa nabi terakhir akan datang dari bangsa Arab. Ia akan membawa ajaran tauhid dan akan menaklukkan dunia timur dan barat." Mungkin inilah dia. Heraklius menatap pendeta itu lama sekali. "Jadi, engkau percaya bahwa dia benar-benar nabi?" Pendeta itu mengangguk dengan mantap. Semua tanda yang disebutkan oleh kitab kita sesuai dengannya. Ia berasal dari tanah Arab. Ia menyeru kepada Tuhan yang satu, dan para pengikutnya adalah orang-orang sederhana yang jujur. Aku yakin dia adalah utusan Tuhan." Heraklius berjalan mondar-mandir di ruangan itu. "Jika aku beriman kepadanya, aku akan kehilangan tahta dan kekuasaan. Rakyatku akan memberontak dan para bangsawan akan menentangku. Apakah engkau pikir Tuhan akan memaafkanku jika aku menyembunyikan keimanan ini?" Pendeta itu menjawab, "Tuhan lebih tahu isi hati setiap manusia. Tetapi wahai raja, barang siapa mengenali kebenaran lalu menolaknya karena takut kehilangan dunia, maka dunia itu tidak akan menolongnya di akhirat." Heraklius menghela napas panjang. Kata-kata pendeta itu menembus hatinya. Ia tahu bahwa kebenaran tidak bisa ditolak, tetapi beban sebagai penguasa membuat langkahnya berat. Ia berkata, "Aku ingin menguji rakyatku. Apakah mereka siap menerima kebenaran ini atau tidak?" Beberapa hari kemudian, Heraklius memerintahkan agar semua pembesar Romawi dan para pemimpin gereja berkumpul di aula besar istana. Ruangan itu penuh dengan para tokoh agama, jenderal, bangsawan, dan penasehat kerajaan. Ketika semua telah hadir, Heraklius berdiri di atas mimbar dan berkata dengan suara lantang, "Wahai rakyatku, telah datang kepadaku surat dari seorang lelaki Arab yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Aku telah memeriksa ajarannya dan menemukan bahwa ia membawa kebenaran sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab suci kita. Apa pendapat kalian
jika aku mengikuti ajarannya dan beriman kepadanya." Ruangan itu mendadak sunyi. Lalu, dalam sekejap gemuruh suara penolakan terdengar di mana-mana. Para bangsawan berteriak, para pendeta mengguncangkan salib mereka, dan sebagian besar hadirin berteriak marah, "Wahai Raja, apakah engkau hendak meninggalkan agama kita dan mengikuti agama bangsa Arab yang hina?" Tidak mungkin. Heraklius melihat wajah mereka yang merah karena amarah. Mereka hampir memberontak di tempat itu. Maka ia segera menenangkan mereka dan berkata, "Tenanglah, aku hanya ingin menguji kekuatan iman kalian terhadap agama kita." Setelah mendengar itu, mereka pun tenang dan kembali duduk. Namun, Heraklius tahu dalam hatinya bahwa mereka belum siap menerima kebenaran. Ia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa rasa cinta kepada dunia telah menutupi hati mereka dari cahaya Tuhan. Setelah rapat itu selesai, Heraklius kembali ke ruangannya dengan wajah murung. Ia duduk di kursinya dan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tahu dia benar, tetapi aku tidak berani mengatakannya. Sungguh rugi besar bagiku." Sementara itu, di tanah Arab, Abu Sufyan dan rombongannya tiba kembali di Makkah setelah perjalanan panjang dari Syam. Udara, padang pasir yang panas menyambut mereka. Ketika kafilah mereka memasuki gerbang kota, penduduk Makkah berkumpul menanyakan kabar dari utara. Seorang dari mereka bertanya kepada Abu Sufyan, "Apa kabar perdaganganmu, wahai Abu Sufyan? Dan apakah benar engkau bertemu dengan Raja Romawi?" Abu Sufyan mengangguk. "Aku bertemu dengannya, dan ia bertanya kepadaku tentang Muhammad. Demi Tuhan, aku tidak pernah melihat seorang raja yang lebih bijak dari Heraklius. Ia menanyakan segala hal tentang Muhammad dengan cara yang halus dan mendalam. Setelah aku menjawab semuanya dengan jujur, ia berkata bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan." Orang-orang terkejut mendengar itu. Mereka saling pandang. Sebagian tidak percaya, sebagian mulai gelisah. "Apakah benar Raja Besar Romawi berkata demikian?" tanya seseorang. Abu Sufyan menjawab, "Demi Tuhan, ia berkata seperti itu. Ia berkata bahwa seandainya ia berada di sisi Muhammad, ia akan mencuci kakinya." Kabar itu menyebar cepat di seluruh Makkah. Beberapa orang mulai merenungkan ucapan itu, meskipun banyak juga yang menolak dan mengejek. Namun, bagi Abu Sufyan sendiri, kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia mulai memikirkan kembali semua yang telah ia lihat. Ia tahu bahwa Muhammad tidak pernah berbohong sejak kecil. Ia tahu bahwa para pengikutnya setia dan jujur. Ia tahu bahwa semua yang dikatakannya menjadi kenyataan. Dalam hati kecilnya, Abu Sufyan mulai merasakan bahwa mungkin ia telah berada di jalan yang salah selama ini. Tahun-tahun berlalu dan ajaran Islam semakin meluas. Peperangan terjadi antara kaum Quraisy dan kaum Muslim, dan setiap kali mereka berhadapan, Abu Sufyan melihat tanda-tanda kebesaran yang tidak bisa dijelaskan. Ia menyaksikan pasukan Islam semakin kuat, sementara kekuatan Quraisy semakin melemah. Hingga akhirnya, ketika Muhammad datang menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah, Abu Sufyan berdiri di hadapan beliau dengan hati yang tunduk. Ia teringat kembali pertemuannya dengan Heraklius bertahun-tahun lalu. Ia teringat bagaimana sang Raja Romawi berkata bahwa Nabi itu pasti akan menang pada akhirnya. Dan kini, semua itu telah menjadi kenyataan di depan matanya. Di tempat lain, jauh di barat, Heraklius mendengar kabar bahwa Muhammad telah menaklukkan Makkah dan seluruh tanah Arab telah tunduk kepadanya. Ketika kabar itu sampai ke istana Romawi, Heraklius terdiam lama. Ia berdiri di jendela istananya memandangi matahari yang terbenam di ufuk barat. Wajahnya tampak sendu. Ia berkata lirih kepada seorang pengawalnya, "Apa yang aku takutkan dulu telah menjadi kenyataan. Lelaki itu benar-benar nabi yang dijanjikan. Seandainya dulu aku berani mengikuti kebenaran, mungkin aku telah termasuk di antara orang-orang yang beruntung." Namun, penyesalan itu datang terlambat. Heraklius meninggal dunia dengan keyakinan tersembunyi di hatinya.
Tidak ada seorang pun yang tahu isi hatinya kecuali Tuhan yang menciptakannya. Kisah ini kemudian menjadi pelajaran bagi seluruh manusia bahwa kebenaran seringkali tampak jelas, tetapi keberanian untuk mengikutinya tidak dimiliki oleh semua orang. Heraklius mengenali tanda-tanda kenabian. Abu Sufyan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan keduanya berada di dua jalan yang berbeda dalam menghadapi cahaya kebenaran itu. Satu, memilih untuk menyembunyikannya karena takut kehilangan kekuasaan. Satu lagi, akhirnya menyerahkan diri kepada kebenaran setelah bertahun-tahun melawan. Maka, sejarah mencatat pertemuan mereka sebagai momen penting dalam perjalanan manusia saat dua tokoh besar dari dunia yang berbeda bersinggungan karena cahaya kenabian yang sama. Dan dari kisah ini, dunia belajar bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kebenaran, dan tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada keberanian untuk mengakuinya. Hari-hari berlalu dengan lambat di istana Heraklius setelah kabar penaklukan Makkah oleh Muhammad sampai ke telinganya. Di ruang kerjanya yang luas dan sunyi, Heraklius sering duduk memandangi peta besar dunia yang terbentang di dinding. Ia menunjuk wilayah Hijaz dengan jari telunjuknya, menelusuri gurun dan kota-kota yang terlukis di sana. Kini tanah itu telah bersatu di bawah satu Panji, katanya lirih kepada dirinya sendiri. Panji, seorang lelaki yang dulu hanya dikenal sebagai pedagang jujur dari Makkah. Para pejabat istana datang bergantian melaporkan perkembangan dunia Arab, dan hampir semua laporan menunjukkan hal yang sama. Pengaruh Islam semakin meluas. Para kabilah di Jazirah Arab satu persatu menyatakan tunduk kepada Muhammad, dan bahkan beberapa wilayah di perbatasan Syam mulai menerima ajaran barunya. Heraklius mendengarkan semua itu dengan wajah yang tidak menunjukkan emosi. Namun, di dalam dadanya, sebuah keyakinan yang dulu ia sembunyikan, kini mulai tumbuh semakin kuat. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit dan angin dingin bertiup dari utara, Heraklius memanggil pendeta tua yang dahulu pernah ia ajak berbicara tentang surat Muhammad. Pendeta itu datang dengan langkah pelan, jubah panjangnya menyapu lantai marmer yang dingin. Ketika ia tiba di depan sang raja, Heraklius berkata, "Engkau masih ingat hari ketika kita berbicara tentang nabi dari Arab itu?" Pendeta itu menjawab dengan suara serak, "Aku masih ingat, wahai raja. Aku juga mendengar kabar bahwa tanah Arab kini telah bersatu di bawah ajarannya." Heraklius mengangguk pelan. "Aku telah kehilangan kesempatan yang diberikan Tuhan. Aku tahu dia benar, tetapi aku memilih diam. Kini aku hanya dapat menyesali keberanianku." Yang kurang, pendeta itu menatap wajah raja dengan iba. "Tuhan Maha Pengampun bagi siapapun yang jujur pada dirinya sendiri. Mungkin engkau belum berani mengumumkannya, tetapi selama hatimu mengakui kebenaran, semoga Tuhan mencatatnya." Heraklius menghela napas panjang. "Aku berharap begitu, namun aku tahu bahwa kebenaran yang tidak diperjuangkan dengan tindakan akan tetap menjadi penyesalan selamanya." Malam itu, mereka berbicara lama tentang kehidupan, iman, dan makna kekuasaan. Heraklius mengaku bahwa sejak menerima surat dari Muhammad, hidupnya tidak pernah sama lagi. Ia merasa semua kebesaran dan kejayaan yang pernah ia miliki tampak kecil dibandingkan makna dari satu kalimat dalam surat itu. "Masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat." Kalimat itu bagai gema yang terus terngiang di telinganya. Beberapa bulan kemudian, Heraklius jatuh sakit. Umurnya sudah menua, dan peperangan panjang melawan Persia telah menguras tenaga dan jiwanya. Ia sering terbaring di ranjang dengan tubuh lemah, ditemani oleh para tabib dan pendeta yang membaca doa-doa di sampingnya. Pada suatu malam, ia meminta agar jendela kamarnya dibuka. Angin sejuk malam musim semi masuk ke dalam ruangan.
membawa aroma bunga dari taman istana. Heraklius memandang langit dan berkata, "Pelan, wahai Tuhan, aku tahu siapa yang Engkau utus. Aku tahu kebenaran itu telah datang dari padang pasir. Ampunilah aku, karena aku tidak memiliki keberanian untuk bersaksi di hadapan manusia." Air mata mengalir di wajahnya, dan malam itu menjadi malam terakhir baginya. Ia meninggal dalam keheningan, membawa rahasia keimanannya yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Setelah kematiannya, kerajaan Romawi terus berjalan di bawah penerusnya, tetapi di antara para rahib dan pendeta beredar bisikan bahwa sang kaisar meninggal dalam keadaan mengenali kebenaran yang datang dari Arab. Sementara itu, di tanah Arab, waktu berjalan dengan cepat. Setelah penaklukan Makkah, Abu Sufyan hidup sebagai seorang Muslim. Ia tidak lagi menjadi musuh bagi Muhammad, tetapi menjadi salah satu penopang bagi masyarakat baru yang tumbuh di bawah ajaran Islam. Setiap kali ia melihat Nabi memimpin salat atau berbicara kepada para sahabat, ia sering termenung. Ia teringat masa lalunya ketika ia berdiri di hadapan Heraklius di istana Romawi dengan hati penuh kebencian.